Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan web yang dibangun menggunakan framework PHP yaitu Laravel dan webnya itu diberi nama Web Shortlink. Web Shortlink merupakan sebuah aplikasi penyingkat URL berbasis web. Web Shortlink ini memiliki dua role yang diterapkan pada pengguna, yaitu user dan admin. Pemberian role ini dimaksudkan untuk memisahkan fitur yang dapat dilakukan sesuai role pengguna, yang mana role admin dapat melakukan semua fitur seperti kelola semua data link dan data user. Sedangkan role user hanya dapat melakukan kelola data link miliknya saja. Oke, untuk mengetahui lebih detailnya, bisa perhatikan saja penjelasan yang kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Arman Surahman dengan NIM 2230511032. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan file outscontroller.php yang ada di folder controller. Di sini ada function show login yang berfungsi untuk menampilkan view out.login. View ini menampilkan halaman login yang diambil dari login.blade.php. Selanjutnya di sini ada function authenticate yang berfungsi untuk memproses autentifikasi user berdasarkan input login. Di sini ada validasi login. Validasinya itu untuk username harus diisi dan tidak boleh menggunakan spasi, dan password itu harus diisi. Selanjutnya di sini pengecekan kredensial dan role. Di sini ada outs attempt untuk memvalidasi username dan password. Nah, di sini jika usernya itu dengan role admin, maka akan diarahkan ke halaman admin atau /admin/dashboard. Dan jika usernya itu role-nya user atau tamu, maka akan diarahkan ke halaman user tersebut atau slash. Di sini return back with error akan menampilkan error ketika salah validasi data dengan keterangan login gagal, username atau password yang Anda masukkan salah. Selanjutnya di sini ada function logout. Di sini outs logout untuk menghapus sesi login dan sesi akan diseret menggunakan invalidate dan regenerate token dan akan diarahkan kembali ke halaman login. Baik, selanjutnya pada file login.blade.php yang ada di folder own. Di sini pertama-tama ada header dan metadata. Di dalamnya terdapat aset. Itu berfungsi untuk memastikan file favicon.png dan stylus.min.css ini diambil dari folder public asset. Selanjutnya di sini ada frag wrapper, yaitu wrapper utama untuk mengendalikan layout, dan di bagian ini memuat elemen-elemen dan desain dari halaman login. Selanjutnya di sini ada form. Form di sini diarahkan ke rute login dan diarahkan ke metode authenticated yang ada di file outscontroller. Selanjutnya di sini ada CSRF. CSRF ini berfungsi untuk melindungi aplikasi dari CSRF. Selanjutnya di sini ada inputan dari dua field, yaitu input username dan password. Kemudian di sini ada error handling untuk menampilkan pesan error ketika
terjadi kesalahan. Kemudian di sini ada remember me, yaitu checkbox untuk menampilkan fitur remember me yang mana ketika kita login dan menutup browser, maka akan tetap login. Kemudian di sini ada button untuk login dan footer yang tulisannya tugas web framework. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit yang ada di file web.php yang ada di router, di folder routers. Pertama-tama di sini ada root logout. Nah, di sini ada middleware out. Ya, ini untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang belum logout saja yang dapat ke rute ini. Di sini rute logout gets akan diarahkan ke logout yang ada di outs controller, di file outs controller yang digunakan untuk menghapus sesi pengguna, mereset token, dan mengembalikan ke halaman login. Selanjutnya, di sini ada rute login. Di sini ada middleware goes untuk memastikan bahwa pengguna yang belum login sayang dapat ke rute ini. Rute out/login get akan diarahkan ke function login yang ada di outs controller yang digunakan, yang dipanggil untuk menampilkan halaman login. Selanjutnya di sini ada rute outs login post akan diarahkan ke out hand ticket di file outs controller yang digunakan atau dipanggil untuk memvalidasi data. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mempraktekkan di web. Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai admin. Nah, di sini saya diarahkan ke halaman admin atau /admin/dashboard. Dan ketika logout, saya akan dikembalikan ke halaman login. Sini saya akan login sebagai user. Saya akan diarahkan ke halaman user. Dan ketika logout, akan dikembalikan ke halaman login. Dan ketika saya salah memasukkan data, mau itu username atau password, maka akan muncul keterangan login gagal, username atau password yang Anda masukkan salah. Perkenalkan, saya Dani Ahmad Maulana dengan NIM 22305110007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua controller yang ada di web shortlink ini, yaitu admin controller dan user main controller atau user management controller. Kedua controller ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana user yang memiliki role-nya itu admin dapat beroperasi di web shortlink ini. Oke, saya coba login terlebih dahulu menggunakan akun admin ya. Oke, sudah betul. Login terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard admin ya. Di dashboard admin ada dua card dan juga dua chart yang menampilkan data yang diambil dari database-nya itu. Ada di aksesnya itu ada data link yang sudah dipendekkan, di sini 0 ya, belum ada. Juga data user yang ada di database
yaitu ada 2 katanya. Nah, di bawahnya ada chart ya. Chartnya itu sama juga untuk menampilkan data yang dibuatnya itu kapan gitu berdasarkan waktu gitu. Nah, di sini bisa dipilih gitu mau nampilinnya kapan, bisa sesuai harian gitu, 7 hari di sini, monthly atau bulanan, dan di sini tahunan gitu. Nah, di monthly ini bisa dilihat ya, ini juga sama sih. Di sini ada 12 bulan gitu. Kemudian di yearly ini sebanyak 5 tahun gitu. 5 tahun ke belakang gitu diambilnya. Oke. Di chart ini itu dibuatnya itu menggunakan JS ya, JavaScript itu ada. Oke, itu ya di views-nya itu tampilan dashboard adminnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan admin controller ini. Sebelum dijelaskan lebih detail, saya akan jelaskan terlebih dahulu secara garis besarnya gitu. Jadi, admin controller ini fungsinya itu ngakses data dan juga ditampung dulu ke variabel atau juga array gitu. Setelah ditampung ke variabel dan array gitu, dikirim ke views-nya gitu. Setelah dikirim ke views, nah di views-nya itu akan ditangkap dan ditampilkan ke, kalau di dashboard admin ini ditampilkannya di card dan juga di chart-nya itu. Oke, kurang lebih itu ya garis besar pengiriman datanya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa function yang ada di controller admin controller ini. Yang pertama ini ada index. Nah, index ini buat array ya data. Ini itu buat ngakses gitu di data link ada berapa gitu totalnya dihitung, user juga dihitung gitu. Nanti data ini akan dikirim ke views-nya. Nah, ini ngatur penampilannya gitu daily. Ini itu default-nya. Nah, di sini untuk pergantian gitu penampilannya mau daily, monthly ataupun yearly gitu di sini memakai switch case. Kalau pilih monthly maka terjadi perulangan gitu sebanyak 12 kali dan datanya itu formatnya itu sesuai tahun dan ini pengaksesan database gitu ke data links gitu dimana dipisah-pisah gitu sesuai bulan gitu di saat pembuatannya itu nanti diurutin gitu disesuaikan lah dan ini kalau case-nya itu yearly nah ini mah hanya 5 gitu perulangannya dan ininya juga sama sih mengakses data links itu yang dipisah-pisah dari tahunnya aja gitu. Kemudian ini defaultnya itu tadi daily ya. Nah ini perulangannya sebanyak 7 hari gitu, 7 kali. Di sini juga formatnya hari gitu. Dan ini sama mengakses data links gitu. Yang dipisahkannya itu sesuai hari gitu. Dan di break. Nah selanjutnya ini chart yang kedua yaitu chart ini ya user sama sih pembuatan atau pengaksesan data dan juga pembuatan chartnya itu cuma yang berbeda itu cuma di bagian pengaksesan data mana gitu ini data di user gitu yang dipisahkan sesuai bulan gitu nah ini juga sama 12 ini 5 ini cuma yang berbeda hanya pengaksesan database-nya aja di user ya di tahunnya ini juga 7 ini diganti jadi user cons dan setelah ditampung ke array gitu nah di return dan dikirim ke views admin.dashboard nah di sini nih admin dan dashboard nah ini dashboard admin yang ini ya nanti data tadi yang ditampung gitu akan dikirim gitu data link link cons data user user cons period links period user setelah dikirim maka akan ditangkap ke views-nya dashboard.blade ini dan ditampilkanlah di card dan juga canvas atau apa itu tuh card chartnya itu. Oke. Dan ini ada satu lagi function link list. Ini tuh fungsinya itu ada di halaman sorted link ya, yang fungsinya itu untuk search gitu, uh, searching sesuai apa sih yang diinput gitu nilainya itu dicari ke database disamakan menggunakan like gitu dan ditampilkanlah kalau sama gitu kalaupun ada dan jika nggak menggunakan fitur search maka akan menampilkan
links atau links yang udah dibuat itu sebanyak 10 biji gitu maksimalnya satu halamannya itu, dan adanya itu di admin.list. Nah di sini nanti saya akan jelaskan lebih detail di function link list ini ya. Saya akan lihat dulu dashboard adminnya ini. Tadi kan sudah dikirim gitu data-datanya itu, data links itu sama penampilan chartnya juga. Kemudian diterima di dashboard.blade ini. Dashboard.blade ini halaman ini ya. Nah, tadi diambil gitu dikirim dan ditangkap di sini data.links gitu. Nah, ini linksnya itu ada berapa, tampilkan data.links di sini di cardnya ini. Kemudian yang ini card user, nah ini total user, tampilkan di sini data user. Nah, di sini dua ya, didapatkan dari database itu sesuai database. Kemudian di sini ada ini kanvasnya itu atau chart gitu. Nah, di sini tuh diatur bagaimana penampilan kanvasnya itu ada di JS script di bagian bawah, nanti saya diperlihatkan nanti. Nah, ini ditangkap ya tadi ini pemilihan mau nampilin daily, monthly, yearly gitu menggunakan select option di formnya itu. Nah, ini oke. Nah, ini juga sama ya, menggunakan select option untuk pergantian penampilan mau hari, bulan ataupun tahun. Dan di sini juga ada canvas yang diaturnya juga menggunakan JS script. Nah, ini JS scriptnya itu bagaimana si chartnya itu diatur gitu. Ini dari label, juga background color, bordernya bagaimana, border width-nya bagaimana, dan disinilah pengaturan bagaimana chartnya itu akan ditampilkan gitu. Oke, sudah ya di halaman dashboard admin. Mungkin itu saja ya. Dan selanjutnya di bagian function link list ini ya, kan saya jelaskan. Nah, itu tuh ada di sini nih fungsinya itu. Di sorted link di bagian list. Nah, ini halamannya. Oke. Di sini tuh tempatnya admin dapat mengelola data links gitu. Jadi bisa CRUD links gitu di halaman ini tuh. Ini juga bisa membaca data links yang dibuat oleh user ya. Jadi muncul di sini gitu, sama data link yang dibuat oleh admin juga nanti muncul di sini. Oke, saya coba buat dulu ya satu. Oh ya, untuk penjelasan pembuatan atau CRUD links-nya itu nanti dijelasin pada link controller ini ya. Nanti dijelaskan oleh teman saya lebih detailnya. Jadi saya hanya secara singkat saja gitu. Nah, misalnya di sini saya coba pendekkan link di coding ini ya. Coding lebih pendek gitu. Nah, saya sudah buat satu data ya. Satu data links yang sudah dipendekkan. Kemudian nah di list.blade ini diawali dengan pembuatan script gitu, script JS. Nah, ini open gitu ketika button detail ditekan gitu. Nanti bakal munculin ngambil datanya gitu. Terus ditampilin sesuai ID datanya itu. Kemudian ini juga edit form gitu nanti itu mah nantilah. Sekarang saya coba jelasin dulu di bagian link list tadi. Nah, ini fitur pencarian ya. Di bagian fitur pencarian. Sebelah, nah ini search. Nah, jadi tadi sudah dibuat ya satu data. Kemudian saya, untuk coba lagi satu. Bentar. LMS web. So, saya buat dua data ya untuk maaf sepertinya tombol pembuatan itunya terklik dua kali, jadi ada dua data gitu. Saya hapus satu dulu ya. Oke, aman ya. Nah, ini nah di search ini nanti value-nya itu ketika di sini diisi, misalnya saya cari LMS gitu. Nanti itu di bagian kolom inputan tersebut di search ini akan dikirimkan gitu form action-nya itu tuh ke admin sorted link ditangkap di sini.
di search ini. Nanti akan disamakan gitu di database apakah ada gitu link yang sesuai dari nilai search tadi gitu. Di sini kan LMS ya, dan di original URL-nya itu apakah ada gitu yang nilai LMS gitu. Misalnya saya cari coba, pasti ada satu. Nah ini LMS ya, muncul. Kemudian misalnya di coding juga pasti ada sih tadi. Nah ini. Kemudian jika tidak ada, saya coba. Nah ini tidak ada ya, karena memang tidak ada gitu datanya. Kemudian kalau else, kalau nggak menggunakan fitur pencarian tersebut, maka linksnya itu cuma tampilkan gitu semuanya, dan dipaginasi atau dibatasi gitu 10 data aja gitu per halamannya. Oke, itu untuk function link list ya yang ada di list.blade. Kemudian untuk nah ini JS script-nya itu button detail. Detailnya itu mana ya? Oh, langsung saja sini. Nah, ini di delete button lah misalnya. Di delete button ini ketika menekan tombol hapus gitu, maka eventnya itu akan berjalan gitu. Muncul kayak pesan kayak tadi. Nah, ini tuh diaturnya di sini. Apakah yakin? Nah, ini sama ya, link tidak dapat dipulihkan, link tidak dapat dipulihkan, dan icon warning gitu. Di bagian sinilah diatur gitu bagaimana pemunculan pop up validasi pesannya itu. Kemudian di sini juga copy link URL, ini juga functionnya itu kayak ngasih tahu atau validasi gitu bahwa link yang di copy itu udah berhasil tercopy gitu. Ini tidak ya, cancel dulu. Ini kayak salin. Nah muncul ya link berhasil disalin. Ini tuh diaturnya di function copy link. Oke. Oh iya, untuk edit form, nah di sini bagian edit form. Nah ini tuh bisa muncul ketika tadi menekan edit form ya. Di sini kita bisa ngedit gitu LMS web titelnya original, ininya mau gimana gitu, bisa diedit di sini. Untuk detailnya nanti dijelaskan oleh teman saya bagian link controller. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan user main controller ya, atau user management controller. Di controller ini itu berisi beberapa function yang berguna atau berfungsi untuk mengatur bagaimana si admin ini dapat mengelola data user gitu, data pengguna biasa ya. Nah di sini ada ini nih halamannya ya, di bagian user manager. Nah di sini ada function index. Di sini tuh ini fitur pencarian ya. Kalau fitur pencariannya dijalanin, maka inputan nilainya itu akan dicari gitu, like gitu di database. Kalau ada gitu yang sama, maka akan ditampilkan di sini. Ini pakai JS ya pembuatan tabelnya, JS script. Di sini juga ini email, username, nanti dicari gitu adakah yang sama gitu. Dipaginasi sebanyak 20 item aja gitu datanya. Dan jika tidak menggunakan fitur pencarian ini, maka akan ditampilkan semua data yang ada di database data user sebanyak 20 item saja maksimalnya. Oke, dan ini akan dikirimkan lagi ke halaman yang sama sih, di index.ini. Ini tuh ada di halaman ini nih, index. Saya geser dulu. Oke, nah ini ya halaman shortcut link ini. Kemudian di function selanjutnya ada function store. Nah, function store ini fungsinya itu untuk membuat data baru ya, data pengguna baru. Di sini nih buttonnya gitu buat ngejalanin function tersebut. Nah, di sini tuh ini tuh nanti akan nangkap nilai yang ada di kolom-kolom inputan ini, ditangkap dan dimasukkan ke variabel ini untuk divalidasi gitu. Name harus maksimalnya itu 255, username 2555, email juga 2555. Kemudian password
minimalnya itu 6. Dan di bagian ini ditetapkan gitu si role-nya itu akan selalu user gitu. Jadi ketika membuat akun baru pasti role-nya itu akan user gitu. Dan password yang ditangkap nanti akan dienkripsi gitu menggunakan by crypt function ini. Setelah misalnya ini tuh nanti diisi, misalnya saya coba buat ya, Dani, apa ini nama lengkap, Dani Ahmad Maulana, ini username Dani saja, dani@gmail.com, dan passwordnya itu Dani password. Saya coba buat akun ya. Nah nanti di name, username, juga email dan password yang di fill atau diisi di kolom-kolom inputan ini nanti akan ditangkap oleh function store ini dan dimasukkan ke database gitu, dan akan memberikan status sukses dan pesan user created successfully atau berhasil dibuat gitu usernya, dan dikirimkan di redirect ke user.index username.index. Di sini saya coba create ya. Oke, tunggu sebentar. Dan ini nih, sukses, user created successfully, akun sudah berhasil dibuat katanya. Dan di sini muncul gitu datanya Dani Ahmad Maulana. Ini juga username dan seperti itulah di bagian tabelnya. Kemudian ini function show pada user main controller ini. Function show ini fungsinya itu untuk menampilkan password ya atau fitur ini nih, reset password. Nah misal di sini ya saya pencet reset password. Nah ini tuh di function show akan ngambil user sesuai ID-nya gitu. Nah di bagian password resetnya itu di sini nih, sebentar. Password reset sebentar. Mana ya? Oh maaf salah. Nah di sini nih. Nah di sini bagian password reset. Jadi di function show ini akan mengakses ke database, ke data user sesuai ID-nya gitu. Kemudian di password reset ini akan menampung nilai dari password user ber-ID yang dipilih tersebut, yaitu password akun Dani ya tadi dipilihnya, ID-nya berarti ID yang akun Dani, dan passwordnya akan ditampilkan. Karena di sini tuh di enkripsi ya, di bagian sebentar saya lihat user terlebih dahulu. Nah di sini di enkripsi ya, jadi waktu penunjukannya juga di enkripsi gitu. Nah itu ya fungsi show itu untuk ngambil gitu akun ID-nya dan passwordnya ditampilkan di kolom inputannya itu. Kemudian di bagian function update, nah ini update itu fungsinya itu untuk mengupdate atau menimpa password lama menjadi password baru yang diisi di sini. Oh ya, untuk saya coba ya di bagian bahwa akun Dani ini tuh berhasil gitu sebelumnya. Belum saya tes sebentar. Tadi Dani ya, passwordnya itu Dani password. Nah ini password yang sebelumnya ya, yang aslinya yang lama gitu. Oke, ini bisa dipakai ya, sudah bisa login gitu pakai akun yang asli gitu. Kemudian saya coba ubah passwordnya menjadi edited password gitu. Bentar. Set. Nah, jadi di bagian form ini, kolom inputan ini, nanti itu akan dikirim dan ditangkap dan divalidasi gitu. Passwordnya itu minimal 6 karakter gitu, gak bisa kurang dari situ. Kalau kurang gak bakal divalidasi gitu. Dan di sini user akan diambil ID-nya, dan password reset tadi, passwordnya itu yang di ini, edited password ini atau nilainya itu akan dimasukkan ke password ini dan dimasukkan lagi ke password reset dan dienkripsi lah password tersebut. Dan setelah dienkripsi maka akan ditimpa gitu password lamanya itu dengan password yang telah dienkripsi tersebut. Kemudian di save, dan setelah itu akan memberikan pesan atau validasi bahwa password tersebut sudah direset dan berhasil.
Nah, saya sudah isi ya di kolom ini dengan password baru. Saya tekan reset. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini password sudah berhasil di reset ya. Dan biasa terenkripsi gitu. Bisa dilihat ya, ini terakhir itu 2025 gitu. Saya refresh. Oke. Nah, ini jadi 2029 gitu. Dan berubah jadi password baru. Saya tes apakah passwordnya itu sudah terbaru atau belum. Dan di sini tadi edited password ya. Nah, saya login menggunakan password baru yang sudah ditimpa. Oke, berhasil ya. Jadi fitur update ini sudah berhasil gitu. Kemudian ini ada function destroy atau delete ya, delete akun. Jadi admin ini dapat menghapus gitu akun, salah satu akun user berdasarkan ID-nya gitu. Di tombolnya itu nanti saya lihatkan demonya. Di sini user delete langsung saja dan akan memberikan pesan juga validasi bahwa user sudah berhasil gitu. Di bagian sini nih. Nah ini delete-nya ini. Jadi akan di destroy gitu, dihapus. Sebentar, mana ya? Nah ini yang akun admin. Saya coba hapus akun ini ya, yang Dani Ahmad tadi dibuat, delete. Nah ini muncul pop-up ya. Pop-upnya itu ada di mana JS. Nah ini nih, ketika delete button tadi ditekan, maka akan memunculkan pesan validasi pop-up tadi, apakah yakin gitu akun tidak dapat dipulihkan, apakah yakin akun tidak dapat dipulihkan, muncul ya. Di sini juga diatur kayak apa itu tuh, button warnanya biru dan juga merah, dan ini yes gitu. Dan kalau yes di submit gitu, dan nanti akan hilang gitu. Nah ini akan hilang ya ketika saya tekan yes gitu. Dan tunggu sebentar. Nah, user sudah dihapus ya, berhasil. Jadi seperti itulah controller, admin controller dan juga userman controller. Oke. Oh ya, saya belum jelaskan modalnya juga. Untuk nah ini untuk modal add user ini tuh dipanggil dari create user modal di bagian komponen create user modal. Nah di sini nih. Jadi ketika ditekan gitu add user ini, maka modal ini akan muncul gitu ditampilkan, dan ketika tekan tombol create user, maka akan melakukan submit ke user main store atau menjalankan function di bagian ini nih, yang store untuk menambah data ya yang ini. Dan gitulah. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari dua controller yang dapat mengatur bagaimana user yang role-nya itu admin beroperasi di web Shortlink ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Farhan Adia Suara dengan NIM 22305110003. Di sini saya akan menjelaskan project UAS yaitu Simple Link. Simple Link ini dimana untuk memperpendek link. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard untuk user. Di bagian pertama di sini ada singkat URL, ada button singkat URL. Ketika diklik akan menampilkan modal. Di sini untuk original URL-nya dan ada title. Baik, kita coba saja di sini untuk yang LMS. Kita coba copy. Kemudian kita di sini kita pastikan lmsumi.ac.id dengan titelnya LMS. Kita klik source. Nah, di sini langsung terbuat. Baik, langsung saja kita jelaskan di bagian controllernya. Di sini ada controller dengan nama link controller. Di bagian pertama ada function index. Function index ini untuk menghandle atau menampilkan data di bagian dashboard di halaman depan sini. Di sini ada variable search atau untuk mencari link, dan request. Request ini yang diambil dari inputan search yang ada di sini, yang di bagian input search atau cari URL atau judul.
yang diinputkan oleh user, kemudian akan diambil dan disimpan di variabel source. Kemudian di sini ada pengkondisian menggunakan if. Jika source ada atau value-nya ada, maka akan dijalankan perintah berikut. Link where berdasarkan original URL, atau title berdasarkan title, where berdasarkan user ID atau ID user yang mempunyai akun. Kemudian order by, created at atau berdasarkan data terbaru descending dengan PaginNet 10. Kemudian jika user tidak menginputkan shares, akan langsung ditampilkan link order by created berdasarkan descending atau data terbaru, where berdasarkan user ID user dengan PaginNet 10. Kemudian akan di return view ke page dashboard, config, link, dan shares. Kemudian di sini ada public function store atau untuk membuat URL-nya. Di sini ada request, yaitu dengan request validasi dengan original URL-nya. Original URL-nya itu harus required atau harus diisi dengan tipe inputannya URL. Kemudian dengan titelnya itu bisa diisi, bisa tidak, atau opsional dengan maksimal inputan 200. Kemudian di bawah sini ada variabel sort URL dengan diisi dengan string random, itu berjumlah 4. Kemudian di sini ada link created. Di sini ada user ID user diambil dari out user. Kemudian ada original URL yang diambil dari bagian sini, original URL inputan dari halaman dashboard. Kemudian sorted URL ini diambil dari sorted URL yang di atas ini, string random atau di random dengan jumlahnya 4. Kemudian ada title. Di sini title, request title yang akan diambil dari inputan user yang dari dashboard. Kemudian akan return redirect, alertnya sukses. Kemudian akan menampilkan URL berhasil disingkatkan. Di sini ada public function show untuk menampilkan link atau detailing. Kemudian di sini juga ada function update. Function update ini untuk mengupdate. Di sini ada edit, di sini ada detail URL dan mengedit juga. Di sini update dengan request validasi dengan original URL. Original URL itu divalidasi requires dengan tipe inputan URL dengan title, nullable, string, dan maksimal 200. Kemudian link point or file ID, link user, link original URL, request URL original. Kemudian link title, request title. Kemudian di save dan session flash sukses dengan ketika link berhasil diupdate, maka akan menampilkan link berhasil diperbarui. Kemudian ada public function destroy atau untuk menghapus. Di sini ada bagian hapus. Ketika diklik hapus, maka ID akan ditangkap oleh function destroy ini. Kemudian link point or file ID, link akan dihapus dan di return redirect ke root dashboard, menampilkan alert URL berhasil dihapus. Kemudian ada function redirect to original, yang dimana URL yang sort ini akan di redirect ke URL aslinya. Di sini ketika links where berdasarkan sorted URL di sini mengambil dari input yang dikirim dari user. Kemudian link increment ini untuk menambah jumlah klik ke database. Ketika link diklik, maka akan menambah jumlah klik. Kemudian di return redirect akan di redirect ke original aslinya. Ketika link tersebut tidak ada atau tidak valid, maka akan menampilkan errors, return view errors, yaitu menampilkan di halaman berandanya. Di sini kita coba lihat untuk total klik. Dikarenakan di sini belum diklik, maka jumlahnya tetap 0. Kita coba salin link.
link berhasil. Kita coba paste di sini, kita coba enter, maka akan diredirect ke halaman LMS karena kan tadi saya akan memperpendek link LMS. Kita coba lihat apakah total kliknya berubah. Di sini total kliknya berubah menjadi 1 karena kan saya mencoba mengklik 1 kali. Kemudian di sini kita update menjadi siap. Coba kita update ke siap. Kemudian di sininya titelnya kita rubah menjadi siap. Update, link berhasil diperbarui. Di sini untuk sorted URL-nya masih sama. Yang berubah hanya di titel dan URL aslinya. Kita coba salin link. Kita paste di sini. Maka akan berubah menjadi diredirectnya tuh ke halaman siap. Kita coba di sini kita bagian dashboard. Di sini ada H3 dengan kelasnya EB4 tipe simple link dashboard. Kemudian di sini ada button untuk singkat URL, singkat di bagian button sini singkat URL ini. Kemudian akan menampilkan modal singkat URL di bagian create modal. Kemudian di sini ada sorted URL. Coba di sini ada sorted URL, sama di sini sorted URL dengan form actionnya, form action URL sorter, metodenya post. Di sini ada CSRF yang dimana ini token yang bawaan dari Laravel. Kemudian di sini ada original URL dengan label original URL dengan input tipenya URL dengan nama input original URL. Kemudian di sini ada label di sini title opsional, input tipenya teks dengan name title. Kemudian button tipe submit, sort URL. Ketika di submit maka dialahkan ke URL sorter di web. Di sini rootnya post, kemudian akan diarahkan ke controller, link controller dengan nama functionnya yaitu store. Coba lihat di sini di bagian store. Diarahkan ke sini, kemudian akan dijalankan perintah berikut. Kemudian untuk di bagian edit, di sini ada bagian button edit. Ketika button edit diklik maka akan menampilkan detail modal dengan modal edit dengan namanya detail modal, itu untuk detail dan edit juga. Di sini ada detail. Kemudian di sini juga ada metodenya yaitu metodenya put detail URL atau untuk merubah juga atau mengedit URL juga. Di sini ada input dengan tipenya URL. Di sini input dengan tipe original URL. Kemudian ada total klik yang ada di sini. Kemudian untuk ada original URL, mohon maaf, yang di atas ini yaitu sorted URL, itu yang atas ini sorted URL. Di sini ada pemberitahuan sorted URL read only atau hanya bisa dilihat, tidak bisa dirubah. Kemudian di sini ada original URL yang berada di sini. Kemudian ada title, label for title dengan namanya title. Kemudian ada input dengan tipe teks, name-nya title. Kita coba rubah dari siap ke LMS. Ini juga titelnya kita rubah menjadi LMS. Kita update, link berhasil diperbarui. Di sini menjadi LMS .umi.ac.id dan untuk sorted linknya itu tidak berubah. Kita coba klik salin, kita coba paste di sini. Nah, maka akan didirect ke LMS. Kemudian kita coba di sini juga ada di dashboard force else. Di sini untuk
menampilkan semua data yang ada di database, data link yang ada di database berdasarkan ID user. Karena kan di sini berdasarkan where user ID out user ID. Kita coba singkat URL lagi untuk mencoba. Kita coba di bagian siak. Kita sort. Nah, di sini maka akan menjadi dua, yaitu siak dan LMS. Kita coba cari LMS. Ketika diklik cari, maka akan yang tampil hanya LMS saja, yang dimana ini logiknya akan yang dihandle di sini menggunakan pengondisian if. Ketika search ada atau inputan dari user ada, maka akan dijalankan perintah berikut. Dan ketika inputan dari user kosong, maka akan ditampilkan semua link yang telah dibuat oleh user yang akan dijalankan oleh perintah berikut. Kemudian akan di return view ke page dashboard, yang dimana page dashboard di sini ada page dia yang berada di view resource view yang berada di page dashboard di sini. Di sini ada force deal link as URL alias URL. Di sini ada title, menampilkan title, kemudian sorted URL, kemudian URL original, kemudian di sini untuk URL ID itu untuk mengcopy link. Selanjutnya di sini ada URL ID untuk bagian yang hapus. Kemudian di sini ada URL created at format yang berada di sini. Ketika data tidak ada atau data kosong, maka akan menampilkan maaf data tidak ditemukan atau tidak tersedia. Kita coba hapus semuanya. Nah, maka akan menampilkan maaf data tidak ditemukan atau tidak tersedia. Di sini ada modal yang untuk create yang singkat URL yang berada di create modal yang berada di resource view komponen create modal. Di sini ada source URL dan di sini juga ada create detail untuk edit dan melihat detail data. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.